Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masuk surga semuanya, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimul ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM Masjid At-Tur dan juga seluruh jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama dan yang utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau amalnya diterima oleh Allah? Mau enggak? Pasti, ya kan? Dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dan sekarang malam keempat, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita diterima, baik ibadah yang sudah kita laksanakan, ibadah yang sedang kita laksanakan, dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semuanya kita nanti kelak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendapatkan atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kenceng aminnya apa? Amin gitu. Itu. Amin ya kan? Jadi insyaallah pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya sesuai dengan tema mungkin yang sudah disampaikan oleh Ketua DKM Pak Haji Sulaksono, tentang amal itu tergantung pada niatnya. Hadis yang tadi mungkin sudah sangat akrab kita dengar, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Al-a'malu itu jama dari amalun. Artinya amal-amal. Amal itu bisa amalan qalbu, bisa amalan lisan, bisa amalan badan. Ya. Jadi amalan qalbu itu berarti adanya di dalam qalbu. Kalau amalan lisan biasanya itu yang diucapkan. Ya, zikir misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu zikir. Itu dilisankan. Misalnya baca Quran, nggak ada yang baca Quran dalam qalbu, nggak ada. Semuanya dilisankan supaya terdengar makhrajul huruf. Guru kita Ustadz Riyad sering mengajarkan tentang makhrajul huruf. Jadi itu amalannya lisan. Kalau ngaji itu harus kedengaran suaranya. Nggak ada yang imamnya atau imam maghrib, isya, subuh itu yang diam, nggak ada. Ya, karena memang dijaharkan bacaannya. Kecuali yang zuhur sama asar, ya kan? Nah, ada amalan badan. Badan kita ada kaki kita, ada mata kita. Terus ada juga anggota badan yang lain. Dan itu semua akan dimintai pertanggungjawabnya. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita memang tergantung daripada niat kita. Ya, niat kita. Makanya an-niat itu adalah tekad dalam hati. Tekad dalam hati kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, itu dilihat dari niat dari rumahnya. Kalau datang ke masjid kita, misalnya sudah haji bolak-balik, sudah haji kita bolak-balik, saya nggak enak, saya udah haji nih bolak-balik, udah 3 kali 4 kali saya berangkat ke Mekah nih, malu saya kalau saya nggak ke masjid At-Tur misalnya. Itu kalau dari rumahnya niatnya seperti itu, berarti dapatnya cuma itu aja. Dapat pahala nggak ada pahalanya. Karena tadi niatnya nggak enak, bukan karena Allah. Karena salah satu syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah niat kita. Niat kita karena siapa? Karena manusiakah? Karena hambakah? Atau karena Allah kah? Karena insya Allah kalau tadi
niat kita, amal kita, kita niatkan dalam hati kita karena Allah. Kalau sudah karena Allah tuh nggak ngelihat siapa yang datang, siapa yang akan berbicara, siapa yang akan menyampaikan, dan siapa yang ada di musola, nggak peduli. Yang penting saya melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti ukurannya berbeda antara pekerjaan yang ada niatnya karena Allah dengan pekerjaan yang tidak ada niat karena Allah. Contoh misalnya, saya ambil contoh ini dalam Sarah Nawawi, Sarah Arba'in An-Nawawi disampaikan. Salah satu contohnya seperti ini. Kita mandi. Kalau niat kita mandi itu karena ingin badan kita segar, ya sudah, kita dapat segar, badan kita segar, sehat gitu ya. Tapi kalau mandi itu niatnya karena Allah, misalnya mandi janabat, ya, mandi wajib. Yang remaja sudah balik misalnya, lantas dia mimpi, dan itu harus wajib. Kalau dia tidak niat, maka mandinya sama tadi, hanya mandi dapat segarnya saja. Pagi-pagi kita mau berangkat kerja, kita mandi, ya sudah, hanya dapat segar. Tapi kalau niat mandi, ya Allah saya mau mandi nih berangkat kerja supaya nanti saya sehat, selain saya sehat juga mungkin lebih segar, niatnya karena Allah semata, maka dengan bismillah, ya, tentunya dalam hati, kalau di dalam kamar mandi, ya kan, tidak dizaharkan, maka itu akan bernilai ibadah. Jadi mandi saja dengan mandi yang tanpa niat karena Allah, ya jadi dapatnya itu saja. Begitupun niat ibadah. Contoh misalnya ibadah kita, ibadah yang sama 2 rakaat, baik yang wajib ataupun yang sunnah, misalnya sholat subuh. Sholat subuh kita 2 rakaat. Sebelum subuh qobliyahnya 2 rakaat. Boleh jadi bacaannya sama, ya. Karena kan apa tuh bacaan, kalau misalnya Allahu Akbar kabir, alhamdulillah itu sama saja, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, bacaannya sama. Ruku misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baik yang wajib ataupun yang sunnah, sama nggak? Sama. Sujud juga sama, duduk di antara 2 sujud sama, tahiyat awal, tahiyat akhir, atau tahiyat akhir kalau subuh misalnya sama sholat qobliyah sama, at-tahiyatul mubarakatuh sama bacaan. Yang membedakan itu adalah niatnya, ya. Derajatnya itu yang membedakan adalah niatnya. Yang pertama tadi niatnya sholat sunnah qobliyah dengan sholat subuh 2 rakaat wajib, usolli fardhu subhi rakaat ini, maka derajatnya berbeda. Yang tadi itu sunnah, yang satu lagi wajib, walaupun sama-sama bacanya. Oke, rakaat pertama Al-Fatihah, saya baca Al-Kafirun pada saat sholat sunnah, ternyata sholat subuh juga sama. Ya, jadi imam rakaat pertama habis surah Al-Fatihah dibaca Al-Kafirun, sama aja bacaannya. Ternyata derajat dari niatnya itu yang membedakan. Yang pertama tadi sholat sunnah, yang kedua adalah sholat wajib. Maka itu niat. Segala perbuatan yang niatnya itu karena Allah, maka akan dinilai pahala. Walaupun boleh jadi amalan itu mungkin amalan dunia, ya, apalagi amalan akhirat. Amalan akhirat itu memang harus betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena seseorang, bukan karena sesuatu, tidak, tapi karena Allah. Supaya apa? Amal akhirat niatnya juga niatnya untuk akhirat. Amalan dunia bisa saja berbuah pahala untuk akhirat, berbuat baik sama tetangga, ya kan? Apalagi di bulan suci Ramadan, kita berbuat baik kepada tetangga kita, menyantuni anak-anak yatim, fakir, miskin misalnya, ya kan, perintah berbuat baik itu kepada tetangga kita, atau misalnya berbuat baik kepada keluarga kita di rumah, anak kita sekolahkan, istri kita belanjai, kita berikan nafkah. Itu boleh jadi hanya sekedar amalan dunia, tapi kalau itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi amalan akhirat, sehingga tadi pahalanya kita akan dapatkan, ya. Membersihkan jalan selain bagian daripada iman, itu kan gotong royong, ya kan, dengan tetangga, dengan yang lain, maka insya Allah itu boleh jadi kacamata kita sih urusan dunia gitu, tapi karena niatnya kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah itu akan berbuah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun amalan kita ibadah, misalnya ruku, sujud kita di masjid, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah, boleh jadi secara fisik itu amalan akhirat, tapi di mata Allah boleh jadi tidak ada pahalanya.
Karena tadi niatnya dari awal atau niatnya karena ingin dilihat seseorang, sama dengan puasa kita, ya. Sebetulnya puasa itu kan yang membalas Allah Subhanahu wa taala, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu sebetulnya kita puasa atau tidak. Apalagi yang biasa rutin dawam puasa sunnah, puasa wajib seperti ini tuh udah gak kerasa. Kenapa? Karena dia sudah biasa melaksanakan dawam puasa sunnah Senin Kemis. Maka kalau puasa Ramadan begini udah segar-segar saja. Mungkin sekilas orang tidak akan tahu bahwa dia sedang berpuasa. Oh, segar banget. Masa sih puasa? Kalau puasa itu biasanya lemes, lapar gitu kan. Boleh jadi bagi orang yang dawamul siam atau dawam puasa, buat kita yang dawam puasa di bulan-bulan yang lain, maka di bulan Ramadan menjadi segar, menjadi bugar. Namun bisa menjadi lebih sehat, boleh jadi. Maka insya Allah itu bisa berbuah pahala akhirat juga kalau memang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka amal itu memang tergantung kepada niat kita. Niat kita mau seperti apa? Kalau niatnya karena Allah, semua perkara dinisbatkan atau diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan berbuat kebaikan. Berbeda dengan maksiat, ya. Ini maksudnya yang baik, yang amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan dunia tapi memang sifatnya juga bisa berbuah pahala akhirat, maka insya Allah itu akan berbuah pahala buat kita. Boleh jadi hari ini kita tidak melihat pahalanya, pada saat nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita bisa melihat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga niatnya, ya, menjaga niat dalam hati kita, dalam kalbu kita, karena niat memang letaknya di dalam hati. Sama dengan sholat, kalau dizaharkan misalnya usolli fardhu isya, itu melafazkan saja, tapi yang betul niatnya ada di dalam hati. Pada saat apa? Pada saat mengangkat Allahu Akbar, hati kita mengucapkan saya niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allahu Akbar, maka itulah yang disebut dengan niat. Niat itu memang ada di dalam qalbu. Maka jaga niat itu, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Supaya apa? Supaya semuanya berbuah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang kita sedang laksanakan di bulan suci Ramadan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti Allah balas dengan kebaikan dan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.